Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat Siang, semua? Bu. Sehat semua? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi meskipun sekarang sudah siang, tapi semangatnya harus tetap pagi ya Bapak Ibu. Jadi biar semangat, tidak ngantuk. Semangat. Ya. Oke, ini sudah hadir semua ya Bapak Ibu. Bu Firna sudah hadir, Pak Aziz sudah hadir. Baik, bisa saya mulai ya Bapak Ibu? Ya Bu. Monggo yang bertugas untuk memimpin doa, Bu Firna, disilahkan. Ya, baik. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini lancar ya. Terima kasih. Amin. Kembalikan ke Bu dulu. Terima kasih Bu Firna sudah dibantu memulai doa, memimpin doa. Baik Bapak Ibu, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap ya? Baik. Untuk kegiatan kita hari ini mengenai asesmen diagnostik Bapak Ibu. Baik. Izinkan saya untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Bu? Bisa. Baik, terima kasih. Oke. Di pertemuan yang kemarin sudah dijelaskan ya mengenai prinsip asesmen. Oke. Oke. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu kita membahas mengenai satu, tujuan asesmen diagnostik, yang kedua asesmen diagnostik non kognitif, dan yang terakhir asesmen diagnostik kognitif. Baik, sebelum saya mulai, mari kita refleksi dulu ya Bapak Ibu mengenai prinsip asesmen yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang kemarin. Monggo salah satu prinsipnya disebutkan, bisa dari Pak Aziz, bisa dari Firna atau Pak Andri, monggo. Salah satu saja prinsipnya, prinsip asesmen. Silakan. Di pertemuan yang kemarin sudah dijelaskan mengenai prinsip asesmen, Bapak. Monggo disebutkan salah satu saja. Salah satu. Okay. Saya coba, Bu ya. Monggo Pak Aziz. Dirancang secara adil, terus valid, dan rasional atau religius masuk akal. Betul, bagus sekali Bapak jawabannya. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Bisa dihitung Ibu, atau measurable bahasa Inggrisnya, atau ada time bound berbasis waktu. Bagus, hebat. Monggo Pak Andri, ada tambahan lagi? Belum, Bu. Oke, baik. Jadi sudah bagus yang sudah dijelaskan oleh Bu Firna, Pak Aziz ya. Jadi ada 5 prinsip asesmen yang kemarin sudah kita bahas. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai asesmen diagnostik Bapak Ibu. Jadi sebenarnya asesmen itu ada 3, diagnostik, kemudian apa lagi? Formatif dan sumatif. Namun untuk pembelajaran kali ini kita hanya mengenai asesmen diagnostik. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau bertanya dulu ini kepada Bapak Ibu guru ini. Dalam pembelajaran, ya, Bapak Ibu ini kan sebagai guru ya, bagaimanakah Bapak Ibu selama ini melakukan asesmen diagnostik? Monggo. Bebas dari mana dulu ini? Pak Iwan, monggo.
Selama ini saya melakukan asesmen diagnostik itu ya, hasilnya masih belum begitu maksimal karena kan masih daring, jadi jadinya jawaban itu masih share internet. Jadi ketika saya menampilkan pertanyaan asesmen itu, jawabannya itu nanti satu untuk semua. Jadi kesulitan saya. Baik, Pak. Bagus. Saya ingin dengar lagi nih dari Bapak Ibu. Yang lain, monggo. Pak Aziz atau Firna. Mungkin dari saya, Bu ya, Bu Nailul ya. Ya, silakan, Bu. Apalagi daring seperti ini, Bu ya, kita masih agak kesulitan melihat mana siswa yang kemampuannya di level tertinggi, tengah atau rendah. Walaupun misal kita kasih coba di awal pertemuan kita kasih kuis nih dari aplikasi Quizzes misalnya seperti itu. Itu pun terkadang ada siswa yang mau masuk atau enggak, malah walaupun di kota gitu Bu ya, malah sering hilang-hilangan. Jadi untuk melihat kemampuan anak itu masih kurang. Jadi hasilnya itu masih ibaratnya masih abu-abu. Jadi kadang tuh benar-benar anak ini di level yang tertinggi atau enggak kita masih abu-abu. Tapi kalau nanti tatap muka dengan misalnya kita kasih kuis di awal, nanti kita bisa melihat kemampuan anak. Itu saja, Bu. Baik, bagus Pak, Bu. Untuk selanjutnya Pak Aziz, monggo mungkin ada tambahan Bapak, silakan. Kalau saya kelemahannya belum bisa mendeteksi, Bu. Jadi pendeteksiannya itu yang agak rumit karena selama ini yang digunakan untuk asesmen diagnostiknya adalah secara umum. Jadi hal-hal yang detail mengenai masing-masing dari karakter peserta didik itu belum bisa masuk. Kalau saya seperti itu. Hebat. Tepuk tangan dulu. Oke, Bapak Ibu. Ini sepertinya Bapak Ibu sudah hatam semua ya. Sudah baca semua di materi eksplorasi konsep di LMS ya. Oke, bagus jawabannya. Jadi memang yang jadi permasalahan itu kenapa? Karena memang kita itu belum mengetahui siswa ini manakah kemampuan yang sudah bagus, manakah yang masih belum, manakah yang masih kurang. Nah, itu yang harus kita cari jawabannya Bapak Ibu. Di pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai asesmen diagnostik. Yang pertama, mengenai tujuan asesmen diagnostik. Jadi, apa sih asesmen diagnostik itu? Asesmen diagnostik itu adalah penilaian untuk melihat kemampuan dasar peserta didik. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran, itu kita beri asesmen dulu. Jadi kita mengetahui seberapa jauh kemampuan dasar dari peserta didik tersebut. Begitu Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendiagnosis kemampuan dasar dan mengetahui kondisi awal peserta didik Bapak Ibu. Ya, kemarin sudah dibahas ya mengenai merdeka belajar, pendidikan yang memerdekakan. Jadi memang kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Oke. Jadi ada yang memang cerdas, ada yang memang kemampuannya itu sedang, ada juga yang di bawah rata-rata. Itu Bapak Ibu. Sama halnya dengan karakter. Jadi ada peserta didik itu yang berani, percaya diri. Ada yang masih malu-malu, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, tujuannya itu seperti itu. Kita memberikan asesmen diagnostik. Ya. Nah, asesmen diagnostik dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada yang non-kognitif, kemudian yang kedua kognitif. Kalau istilahnya kognitif itu kan berdasarkan pengetahuan ya. Jadi kalau yang non-kognitif berarti di luar pengetahuan peserta didik tersebut. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Jadi apakah siswa tersebut itu nyaman atau tidak, itu bisa kita lihat dari situ. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, kita bisa bekerja sama dengan TK atau misalnya tanya ke
guru yang lain, bisa juga dengan orang tua kalau dibutuhkan, gitu. Mengetahui latar belakang pergaulan siswa dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa, ya. Jadi kemarin juga sudah dibahas mengenai minat dan bakat siswa itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kemudian Bapak Ibu, terkait tujuan asesmen diagnostik yang kognitif. Yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Oke, lanjut. Nah, jadi ada beberapa tahapan kita memberikan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama, persiapan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, tindak lanjut. Bagaimana sih cara membuatnya? Ini Bapak Ibu. Jadi memang ini sudah dibahas oleh Kemendikbud ya, kita tinggal menunggu untuk selanjutnya saja bagaimana. Ini ada contohnya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi siswa. Misal ada emosi senyum, ada sedih atau marah atau murung gitu ya, macam-macam. Jadi kuncinya ini guru harus pintar-pintar memberikan pertanyaan. Supaya apa? Supaya peserta didik itu mau menjawab. Gitu. Bisa melalui pertanyaan misalnya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, itu macam-macam. Pelaksanaannya bisa Bapak Ibu itu melalui alat tadi ya yang berupa gambar-gambar, bisa juga dengan wawancara. Jadi banyak, terserah Bapak Ibu menggunakan alat apa. Gitu. Kemudian pelaksanaan. Nah, kalau ini pelaksanaannya yang tadi barusan saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjalankan aktivitasnya. Misal, untuk saat ini karena daring, kita itu kan belum mengetahui kelas 10 itu bagaimana sih kira-kira peserta didiknya itu. Nah, bisa diberikan pertanyaan semacam ini. Ya, itu sekedar contoh Bapak Ibu. Nanti bisa kreatifkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Selanjutnya mengenai asesmen diagnostik non-kognitif. Ada strateginya, strategi tanya jawab. Jadi pastikan pertanyaan itu jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi kalau kita sudah memberikan pertanyaan, dikasih waktu untuk peserta didik berpikir. Jadi jangan langsung terburu-buru, supaya mereka itu menjawab sesuai dengan kualitas dirinya, maksudnya kondisinya bagaimana. Seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, tahap yang terakhir tindak lanjut. Jadi yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Misal ada yang berikan emosi sedih atau menjawab penjelasan wawancara kita itu kok kelihatannya kurang bersemangat, itu bisa kita ajak 4 mata, diskusi 4 mata. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Ya. Oke. Selanjutnya mengenai asesmen diagnostik kognitif. Ini yang biasanya Bapak Ibu laksanakan, ya. Sebagai guru kan pasti ya memberikan penilaian. Nah,
Jadi, asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen ini dapat dilaksanakan secara rutin, jadi secara berkala, Bapak Ibu. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan, gitu. Jadi sesuai dengan Bapak Ibu aja pengennya kapan. Gitu. Tahapannya juga sama dengan yang tadi, ada persiapan, pelaksanaan, kemudian tindak lanjut. Nah, ini persiapannya intinya, persiapannya itu Bapak Ibu cukup memberikan pertanyaan untuk dijawab peserta didik. Begitu. Nah, tadi kan sudah memberikan pertanyaan, ya. Pertanyaan, kemudian dijawab oleh peserta didik. Nanti ada tindak lanjutnya, Bapak Ibu. Nih, jika dari hasil tersebut, misal ada beberapa siswa, si A, si B, si C. Di asesmen diagnostik kognitif, ini kita hanya memberikan 3 kriteria. Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama, paham utuh. Yang kedua, paham sebagian. Yang ketiga, tidak paham sama sekali. Itu. Jadi, jika si A misalnya, si A ini paham utuh, ya. Kalau paham utuh, pembelajaran bisa dilanjutkan pada KD yang berikutnya. Tapi kalau misalnya paham sebagian atau tidak paham, Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran remedial. Gitu. Jadi untuk peserta didik yang misalnya kurang mencapai capaian pembelajaran, kurang paham, itu bisa kita berikan pembelajaran remedial. Itu Bapak Ibu. Oke. Dari yang sudah saya jelaskan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Disilahkan, monggo. Monggo Bapak Ibu. Sudah. Sementara tidak ada. Wah, hebat ini. Kayaknya sudah paham semua ya. Sementara belum. Siap-siap. Oke. Jadi, karena tidak ada pertanyaan ya, Bapak Ibu. Oke, insya Allah sudah paham. Kita lanjut kuis. Nah, sebelum saya memberikan kuis, kita ice breathing sebentar ya Bapak Ibu, supaya tidak kaku ototnya, supaya kita lebih refresh lagi. Yo, kita awali dengan ice breathing. Saya mulai ya. Bapak Ibu cukup duduk di situ aja. Kita geleng-gelengkan kepala ke kanan dulu. Oke, ke kiri Bapak Ibu. Oke, putar-putar. Punggungnya boleh menghadap ke kanan biar tidak kaku ototnya. Ke kiri, ke depan. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sudah siap ya untuk kuis ya? Siap. Siap. Ini kuis siapa cepat dia dapat. Jadi cepet-cepetan ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama. Guru melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai level pemahaman peserta didik. Meski ternyata hasil menunjukkan rata-rata level pemahaman anak kurang, kegiatan pembelajaran tetap dilakukan sesuai rencana awal tanpa perlu penyesuaian. Bagaimana jawabannya, benar atau salah? Silakan. Yang mau menjawab dulu, ayo cepet-cepetan Bapak Ibu. Silakan. Benar, Bu. Benar. Benar. Tadi Pak Aziz dulu ya yang menjawab ya. Jawabannya apa? Kita lihat. Salah. Salah. Kenapa jawabannya salah?
Kenapa jawabannya salah? Di sini ada Karena kata-kata. level rata-rata. Ya, di sini ada kata-kata ini Bapak Ibu yang terakhir, tanpa perlu penyesuaian. Nah, itu yang harus dihapus ya. Karena kita harus menyesuaikan peserta didik. Tanpanya ini dihapus ya. Jadi jawabannya salah. Lanjut pertanyaan yang kedua. Ini ada 4 ya Bapak Ibu kuisnya. Pertanyaan yang kedua. Asesmen diagnostik dilakukan untuk menggali informasi mengenai siswa sebelum masuk kegiatan pembelajaran, baik dari kondisi kesejahteraan sosial emosinya, latar belakang keluarganya, gaya belajarnya, minatnya, maupun pemahaman dasar yang telah dimiliki terkait materi yang akan dipelajari. Jawabannya apa? Silakan. Benar. Benar. Siapa tadi Pak Andri ya? Oke, kita lihat jawabannya. Tetetetet. Benar, tepuk tangan. Bagus. Lanjut, yang ketiga. Asesmen diagnostik kognitif sangat penting dilakukan untuk memetakan mana saja target capaian pembelajaran yang belum tercapai. Benar. Oke, dari Pak Aziz dulu ya. Jawabannya benar atau salah? Tetet. Benar, bagus sekali Pak Aziz. Oke, yang terakhir. Oke, guru boleh merancang permainan di luar kelas sebagai bentuk asesmen mempertimbangkan sumber daya di luar kelas yang mendukung topik pembelajaran yang sedang diajarkan. Betul atau salah? Benar. 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 Oke. Jawabannya benar, bagus. Hebat semua. Oke, Bapak Ibu. Oke, saya rasa sudah paham semuanya. Jadi, yang di LMS itu ada tugas kelompok, Bapak Ibu. Silakan dikerjakan, ya, dibahas di breakout room mengenai bentuk rencana asesmen, ya. Jadi, di LMS silakan dikerjakan. Oke. Kita akhiri, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang, pertemuan selanjutnya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat. Kita tutup doa dulu, silakan yang bertugas Bu Firna. Baik, kita sudah di penghujung hari untuk materi kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga besok tetap semangat lagi untuk ikut pelatihan berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nailul. Ya, terima kasih Bu Firna sudah dibantu doa ya. Oke Bapak Ibu, jadi dari materi yang sudah saya jelaskan tadi ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan di materi asinkronusnya, diskusi kelompok. Ya Bapak Ibu, kita jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada salah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.